Tuhan kami adalah Tuhan pemenang. Maut musuh terakhir daripada manusia, Engkau taklukkan dengan bangkitnya Engkau dari antara orang mati. Itu artinya bahwa di alam semesta ini tidak ada lagi musuh. Semuanya ditaklukkan di bawah kakimu. Dan kami sebagai orang-orang percaya yang mengimani kepada Kristus Yesus, kami juga orang-orang pemenang. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa kami lebih daripada pemenang. Karena semua sudah dikerjakan oleh Kristus. Kami tinggal menikmati kemenangan-kemenangan di depan itu. Namun ada kalanya mata jasmani kami, pendengaran jasmani kami, lebih besar kuasanya daripada iman kami, sehingga membuat kami takut, membuat kami bimbang di dalam menjalani kehidupan ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami secara khusus di bulan Juni ini, kami ingin belajar. Kami ingin memahami lebih dalam lagi arti daripada kemenangan bersama dengan Engkau. Kami rindu untuk mengalahkan ketakutan bersama-sama dengan iman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk Engkau menjamah setiap kami yang mendengar firman pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, dan biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan otoritas dan hikmat yang sudah Engkau anugerahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Allah, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Memang Bapak Ibu cuacanya itu kayak malas-malas begitu ya. Berat muji Tuhan juga. Cuaca yang memang seharusnya enak di atas kasur dengan menarik selimut, begitu ya. Enak itu. Karena cuacanya di luar saya lihat mendung, bahkan gerimis, hujan ya, sempat hujan. Tapi puji Tuhan, tadi sebelum ibadah saya berpikir ini bisa jadi yang datang ini sedikit ini. Ya, tetapi setelah saya berdiri di sini, saya melihat banyak. Ya, ini termasuk banyak bagi saya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang haus. Sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan itu tanggung jawab kita pribadi. Bukan ditentukan tetangga, kanan kiri, teman, suami, istri, tidak. Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu bisa menasihati pasangan hidup, bisa menasihati teman, ya, untuk bisa bersama-sama nanti selamat bareng-bareng gitu loh. Tapi pada akhirnya itu tergantung daripada pribadi-pribadi. Jadi bukan berarti bahwa ketika tidak ibadah tidak selamat, tidak Bapak Ibu. Tetapi indikasi ia ada di sana. Karena nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, lebih suka di tempat lain daripada di rumah Tuhan. Nah, ini indikasi Bapak Ibu. Seperti halnya disampaikan oleh worship leader tadi bahwa di bulan Juni ini kita mengambil suatu tema, yaitu jangan takut. Ini tema di bulan Juni kita Bapak Ibu. Kenapa kami mengambil, ya, khususnya saya mengambil tema ini untuk khusus di bulan Juni ini? Karena ini kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman di pelayan, bahkan firman hari ini pun itu juga yang kami sudah sharingkan kepada teman-teman di pelayan. Jadi ketika saya berbicara nanti teman-teman pelayan yang sudah mendengarkan jangan mendahului saya ya, dengarkan saja. Nanti, wah ini kemarin sudah ini ya itu. Jadi kita sama-sama tentu masih ada sesuatu yang baru. Jangan takut Bapak. Kenapa tema ini kita pakai? Sama-sama kita sudah ketahui bahwa ini di bulan Juni, artinya ini sudah pertengahan di tahun 2023. Mungkin bagi Bapak Ibu bahwa di masuk tahun 2023 ini membuat suatu target-target tertentu. Sudah ada planning bahwa bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi sampai bulan Juni ini apa yang saya planningkan kok tidak ada. Apa yang saya planningkan ini kok semuanya tidak masuk nih. Ya. Sedangkan tahun 2023 ini tinggal 6 bulan lagi. Sama-sama kita ketahui kalau sudah bulan 6 ke atas, itu bulan kayaknya cepat, betul? Apalagi kalau sudah masuk bulan 9. Itu cepat sekali itu. Tiba-tiba Desember begitu. Ya. Nah,
Karena semakin dekatnya bulan dan tidak sesuai dengan planning-planning yang ada kalanya kita bimbang, ada kalanya kita ragu, ada kalanya kita takut. Apalagi kita orang tua yang memiliki anak yang akan masuk sekolah, yang sedang naik kelas dan yang akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Bulan Juli ini bulan yang sangat menakutkan. Kenapa, Bapak Ibu? Ada biaya-biaya sekolah di sana, ya, yang tentu harus kita selesaikan. Apalagi kalau itu masuk ke sekolah yang baru, ya, itu harus ada biaya-biaya yang harus kita siapkan. Ini bisa menekan iman kita, bisa mempengaruhi dan membuat kita takut. Ya. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu gereja ini, minggu kemarin kita rapat. Kita rapat dan ketika mendengarkan laporan dari keuangan bahwa untuk tahun ini biasanya kita itu sudah edarkan janji iman untuk perpanjangan sewa ruko 1 tahun berikutnya. Nah, kita sudah bagi, tetapi baru 2 orang mungkin ya. Nah, Ibu Bendara mana nih? Baru 2 orang yang mengembalikan itu. Sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa di bulan 11 itu kita harus perpanjang ruko ini. Tentu ini bulan Juni belum ada persiapan kita. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tinggal 6. 5 ya. 5, 6 jalan lah. 5 berjalan. Tentunya ini juga membuat kita sebagai pengurus juga was-was. Waktu rapat sempat ya namanya diskusi tentang organisasi. Jadi kita memakai hikmat, kita memakai akal, pengetahuan yang ada dan ada terlontar, adakah kita persiapan plan B? Maksudnya kalau kita tidak ada biaya untuk perpanjang ini, kita mau kemana? Plan B-nya. Ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, majelis yang ada semuanya itu imannya luar biasa. Tidak ada plan B deh. Kita akan sanggup, ya, kita akan sama-sama pikirkan dan kita akan diskusikan ini. Tentunya bersama dengan jemaat, tentunya bersama dengan kita semua yang ada. Jangan takut. Sempat bimbang Bapak Ibu apalagi gembala. Waduh, ya nanti di mana masa kembali ke hotel lagi. Kita dulu pernah di hotel dan dari rumah sudah macak ganteng begini Bapak Ibu. Ini sampai turun dari mobil kita pakai belakos sama Pak Ruben, copotin semua ini. Kenapa? Karena kita harus angkat musik ke atas, pasang, bongkar lagi nanti. Keringatan mau ibadah. Nah, kita mau doa malam susah karena di hotel kita hanya pakai 1 minggu sekali. Dan Tuhan sudah izinkan di tempat ini ada fasilitas yang baik, fasilitas yang bagi saya ini sudah wah untuk gereja perintisan. Ada AC, ada multimedianya bagus, ya soundman, alat musik lengkap. Ya. Artinya Tuhan sudah begitu luar biasa untuk gereja ini. Ya. Tapi beberapa hari ini kita bisa melihat nih, seperti ada goncangan-goncangan yang ada. Membuat keraguan, Bapak. Waduh, ini takut nih bagaimana? Tetapi diingatkan kembali bahwa ini proyeknya Tuhan. Ini ini istilahnya apa ya? Pekerjaan yang Tuhan kasih. Tuhan akan bertanggung jawab. Kita melakukan saja yang bisa kita kerjakan. Bapak. Jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut terhadap masa depan bagi yang sudah lulus atau yang sedang bergumul untuk pekerjaan, mencari pekerjaan. Jangan takut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kepada kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Ya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di teks situ sudah juga ada. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita bisa baca bersama-sama. Kita deklarasikan janji Tuhan ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu di dalam Alkitab maupun HP, kita sama-sama membaca. Yang langsung ingin membaca di layar, Bapak Ibu bisa juga. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ada suatu janji Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, ini bangsa Israel sedang ada dalam masa-masa pembuangan, saudara. Ya,
di mana mereka tertekan dan mereka dibayang-bayangi dengan kemakmuran di masa-masa Salomo, masa-masa Daud, ya. Dan dalam perjuangan mereka, Allah menghibur memberikan suatu penghiburan, ya, melalui janji yang dikatakan ini, jangan takut sebab aku menyertai kau. Kita tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara, di sini ada dua kalimat yang mungkin saya akan jelaskan singkat saja. Jangan takut dan juga jangan bimbang dari bahasa aslinya. Jangan takut itu bisa disebut juga sebagai yare. Artinya apa Bapak Ibu? Di sana sudah ada, adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetaran dan kita itu sudah hilang akal gitu loh. Artinya ketika kita dalam posisi takut setakut-takutnya, itu akal ini akan mati. Iman ini juga akan mati. Dan yang ada apa? Yang ada adalah gemetar, yang ada adalah apa? Seperti orang hidup tetapi tidak memiliki harapan. Ya, ya zombie begitulah. Hidup tetapi tidak memiliki harapan dan oleh karena apa? Oleh karena takut. Jadi Tuhan katakan jangan takut. Artinya apa? Jangan kamu memposisikan dirimu dikendalikan oleh ketakutan sampai engkau gemetar. Ya. Namanya takut itu baik. Kalau takut itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalkan ada api di depan sini. Kita takut begini itu bagus. Saudara, kenapa? Karena ini mencelakai kita. Kalau kita nggak takut, kita bakar tangan kita. Ya kita terbakar. Takut yang itu nggak masalah. Tapi takut yang di sini adalah takut yang memposisikan diri kita dikendalikan oleh ketakutan sampai kita gemetaran dan kita hilang akal. Kita sampai lupa sama Tuhan, kita sampai lupa dengan hikmat akal budi kita. Akhirnya kita jadi bodoh-bodoh. Yang kedua, jangan bimbang, saudara. Jangan bimbang di sini berasal dari kata sa'a. Ya, artinya apa? Jangan gampang kecewa sama Tuhan. Yang kedua bisa juga berarti apa? Menjadi redup dalam keyakinan. Artinya jangan bimbang sini ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan dan yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, lalu kita kecewa. Lalu kita mengambil suatu kesimpulan, percuma beriman kepada Tuhan. Ini bimbang. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji tadi, ya jangan takut, jangan engkau menempatkan dirimu dikuasai oleh ketakutan sampai engkau gemetar. Karena aku menyertai engkau. Ya. Jangan bimbang, artinya jangan engkau kecewa kepadaku kalau itu tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena aku ini Allahmu. Pasti aku akan menyertai engkau, pasti aku akan menolong engkau. Dengan cara apa? Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang perkasa ini. Aku akan memegang tanganmu dengan tanganku yang perkasa dan aku akan membawa engkau dari kemenangan ke kemenangan, saudara. Ada suatu peristiwa, saudara, yang kemarin saya juga sampaikan kepada teman-teman di pelayan, saudara. Dan saya mau sampaikan juga suatu filosofi tentang kehidupan. Mungkin seseorang bisa saja mengatakan itu seperti ini, seperti ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini cuma mampir ngombe. Ini filosofinya orang Jawa ya. Hidup itu sekedar mampir minum. Ya. Orang yang memiliki filosofi seperti ini itu menyadari bahwa hidupnya sebentar. Nah, bagi orang yang mengenal Tuhan, dia akan memanfaatkan itu tuh sebijak mungkin. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan pakai apa? Karena hidup cuma sebentar, kita pakai foya-foya saja. Kita pakai senang-senang saja. Tetapi ada orang juga yang memiliki suatu filosofi hidup ini adalah suatu perjuangan. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau hidup ini suatu perjuangan berarti ada pertempuran dari hari ke hari yang harus kita menangkan. Pertempuran apa? Dari hari-hari yang perlu kita menangkan. Contohnya nih, yang pertama. Pertempuran di dalam pikiran hati kita itu melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak daging. Hari demi hari itu pertempuran, saudara. Kita mau melakukan kehendak Allah atau mau melakukan kehendak kedagingan kita. Ini pertempuran sehari demi hari. Kalau kita memiliki filosofi bahwa ini adalah hidup ini adalah perjuangan. Berikutnya yang kedua, kita bertempur apa? Bertempur di dalam mengelola berkat Tuhan, saudara.
Kita mengelola berkat Tuhan ini sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kedagingan. Ada orang yang diberkati karena dia tidak kuasa, tidak kuat untuk menerima berkat lebih, dipakailah dengan hal-hal yang tidak baik. Berkat yang seharusnya dijadikan berkat untuk anak, untuk istri, dipakai untuk kesenangannya sendiri sebagai suami. Ya. Berkat yang seharusnya disalurkan untuk pekerjaan Tuhan, dipakai sendiri untuk kepentingannya sendiri, saudara. Ini juga pertempuran di dalam pikiran kita, pertempuran di dalam hati kita. Kalau kita memiliki pandangan hidup, hidup ini adalah perjuangan. Yang ketiga, pertempuran apa? Menghidup keluarga dengan cara Allah atau dengan cara duniawi. Setiap kita, saudara, pejuang-pejuang keluarga ini, ya pejuang rupiah. Orang-orang tua, baik laki-laki, perempuan, ayah maupun ibu, kita ini pejuang-pejuang keluarga, saudara. Tetapi keluargamu mau kamu hidupi dengan cara Allah atau mau kamu hidupi dengan cara duniawi? Cara Allah adalah bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan apa yang dipercayakan. Cara dunia apa? Ya, yang penting dapat untung, tipu sana, tipu sini. Yang penting hari ini dapat makan, bisa makan, minum, tidur, selesai. Tapi nanti lihat endingnya. Orang-orang yang begini akan penuh dengan masalah, saudara. Anaknya bisa jadi pemberontak. Karena dikasih makan, dikasih sesuatu yang tidak, saya pakai bahasa orangnya sebelah, halal. Ya, bisa berdampak, saudara. Yang keempat, saudara, pertempuran dalam memperoleh berkat dengan cara Tuhan atau dengan cara duniawi. Kita pejuang-pejuang keluarga ini setiap hari kita ada dalam suatu pertempuran bagaimana supaya hari ini anakku dapat bisa makan. Bagaimana supaya bulan ini anakku bisa membayar sekolah. Bagaimana supaya di dalam tahun ini goal-goal yang sudah kami rencanakan dalam keluarga itu bisa terselesaikan. Kita mau pakai dengan cara Tuhan atau dengan cara duniawi. Ini semuanya medan pertempuran kita, saudara. Ini semuanya medan pertempuran kita. Namanya bertempur itu enak atau tidak? Kalau kita lihat-lihat film perang-perang pertempuran itu enak enggak Bapak Ibu? Tidak enak. Ya, peluru nyasar di mana-mana. Kadang-kalanya harus tiarap, harus jatuh, harus lari di got, harus tiarap di air comberan. Ya, tidurnya pun tidak nyaman. Ini orang pertempuran. Nah, kita saudara, kalau memiliki pandangan hidup bahwa hidup ini perjuangan, hari demi hari kita ini ada dalam pertempuran. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Karena kita nggak sadar akan pertempuran itu, makanya kadang-kadang kita hidup, oh udahlah, sepertinya rohani, mengalir saja. Ini bahaya, saudara. Kalau mengalir saja, kalau nanti alirannya menuju ke laut nggak apa-apa, saudara. Alirannya ngalir ke kandang babi. Habis di situ, saudara. Ya. Mengalir boleh, tetapi mengalir seperti apa? Mengalir yang juga harus ada tindakan kita. Bukannya sekedar mengalir, nanti ngalir itu dunia, habis saudara kita. Nah, ada suatu perjuangan, saudara. Jangan takut ada suatu perjuangan di mana murid-murid Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu mereka sedang berjuang antara hidup dan mati untuk menuju suatu seberang yang pada waktu itu seberang itu adalah suatu visi, misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 14, Bapak Ibu. Saya bisa minum ya. Matius 14. Sudah ketemu? Ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya tentang Yesus berjalan di atas air? Sudah tahu tentang cerita ini ya? Kalau sudah tahu saya nggak akan ajak baca bersama-sama. Tapi kalau memang ada yang belum tahu ceritanya, kita akan baca. Yesus berjalan di atas air, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Minta maaf. Saya minta tolong Bapak Ruben bisa bantu baca kah? Pakai ini aja. Tiba-tiba, ya pakai itu nggak apa-apa. Oh kencang, ya silakan. Terima kasih Pak Ruben. Baik, Bapak Ibu, itu tadi cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan ini menjadi dasar kita untuk kita belajar ke beberapa slide selanjutnya. Yang pertama, seperti yang kita sudah baca tadi. Siapa yang ada di atas perahu tadi, Bapak Ibu? Siapa yang di atas perahu? Murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, yang di atas perahu yang kita baca tadi adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka habis mengerjakan apa? Kalau kita ingin mengetahui jawaban ini, maka kita akan membaca di ayat berikutnya. Di situ ada perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, mereka habis mengerjakan suatu pelayanan. Mereka habis mengerjakan suatu pekerjaan bersama dengan Tuhan. Yaitu apa? Memberi makan 5.000 laki-laki, Alkitab katakan. Dengan 5 roti, 2 ikan, dan lebih 12 bakul. Mereka habis mengerjakan suatu pelayanan, saudara. Yang ketiga, fisik mereka ketika mereka naik perahu dalam keadaan bagaimana? Saya pikir itu capek. Karena satu harian mereka melakukan pelayanan dengan Tuhan. Maunya dia beristirahat, tetapi Tuhan bilang menyeberanglah ke seberang sana lebih dahulu. Nanti aku akan menyusul. Dalam pikiran mereka, kenapa Kristus tidak bersama dengan saya dalam perahu? Ya, dia bisa saja mau istirahat supaya kita berangkat duluan. Bisa saja, saudara. Jadi fisik mereka dalam keadaan lelah karena sepanjang hari, ya dari pagi sampai sore menjelang malam, mereka melakukan suatu pelayanan, ya. Saking banyaknya orang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus sampai mereka lapar dan di menjelang sore, saudara, itu Tuhan perintahkan kau kasih makan ini. 5.000 laki-laki, saudara, dikasih makan 12 orang. Dia harus mendrop itu meskipun ada yang membantu. Itu hanya yang disebutkan laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, saudara. Tentu sangat capek sekali. Untungnya ya waktu itu roti dan itu nggak tahu alasnya pakai apa ya. Kalau pakai piring itu piring berapa piring itu perlu itu dan harus dicuci kah atau bagaimana itu? Mungkin pakai daun ngalasnya 5 roti 2 ikan itu dibagi-bagi. Bakulnya juga dari mana tiba-tiba ada kelebihan 12 bakul. Ini mukjizat-mukjizat, saudara. Ya, terus berikutnya, perjalanan yang mereka lakukan itu atas perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Kita sepakat bahwa yang ada di dalam perahu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sepakat
bahwa mereka telah mengerjakan atau telah melakukan suatu pelayanan. Kita sepakat bahwa fisik mereka capek, fisik mereka lemah, mereka pengen istirahat. Kita sepakat bahwa perjalanan untuk ke seberang itu atas perintah Tuhan Yesus. Dan kita juga sepakat bahwa perintah itu disertai dengan fasilitas yang namanya perahu. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kepada mereka, kok ke seberang sana dengan apa? Berenang, tidak. Difasilitasi perahu. Ya, satu perahu untuk 12 muridnya. Berikutnya saudara, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya garis bawahi angin sakal saudara di sana. Apa itu angin sakal? Angin sakal ini biasanya ada di dalam dunia pelayaran saudara. Angin sakal ini adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini kapalnya mau ke sini didayung sama murid-muridnya, angin sakal datangnya dari sini. Jadi angin sakal angin yang datang arah berlawanan dari arah gerak benda. Kalau sekarang kapal itu digerakkan dengan motor, dengan mesin gampang. Pada waktu Tuhan Yesus ini mereka didayung dan menggunakan layar. Kalau mau menuju ke sini, anginnya dari sini, saudara, kapal ini bisa jalan ke sini enggak? Oh, enggak bisa, saudara. Kecuali anginnya dari sini akan didorong lebih mudah. Tetapi yang dialami oleh para murid ini, kapal mau ke sini, tujuannya ke sini, visinya, lalu datang angin sakal. Mau nggak mau sebagai seorang nelayan, layar ini harus diturunkan ini. Kalau layar ini nggak diturunkan, kapal akan terdorong ke sana. Nah, kalau layar diturunkan, berarti untuk menggerakkan dia ke depan apa? Hanya dengan dayung, saudara. Dayangan adalah dayung dan juga di belakangnya ya pasti ada yang memegang kemudi. Dan angin sakal ini diceritakan sebegitu hebatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Bahwa angin sakal ini diberikan atau diizinkan Tuhan untuk menjadi tanda kutip penghalang sementara bagi kapal ini, untuk melatih otot-otot daripada murid-murid yang ada. Memang di sana ada nelayan-nelayan, ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas. Tetapi Matius, Yudas Iskariot itu bukan nelayan. Matius itu dulunya adalah tukang pajak, orang pajak yang nyatat-nyatat, nggak ngerti tentang perairan, saudara. Ya, Yudas Iskariot itu pejuang yang taunya hanya mungkin pertempuran, tidak tahu dengan air, dengan laut. Tetapi ketika mereka ada dalam suatu kapal ini dan mereka diserang dengan angin sakal, saudara, mereka dilatih untuk mendayung, ototnya ini dilatih supaya kuat. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Di dalam kehidupan yang kita sedang jalani ini, saudara, Tuhan sudah perintahkan bahwa engkau nanti seperti ini. Kamu ikut kepadaku, setialah, dan kamu akan aku sertai. Tetapi saudara, sering dalam kehidupan ini kita menghadapi suatu percobaan, menghadapi masalah-masalah yang ada. Tujuan masalah itu apa sih? Untuk melatih otot-otot iman kita, saudara. Kalau saudara setiap doa dijawab oleh Tuhan, Tuhan saya pengen pesawat hari ini, langsung Tuhan kasih pesawat begitu. Tiba-tiba berkat ada dan saudara punya pesawat. Tuhan saya hari ini pengen makan di Amerika, lalu ada orang telepon. Ini Pak Dodi, iya, katanya ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk ngajak Bapak ini ke Amerika makan. Karena doa nih saudara. Habis dari Amerika saya pengen tidur di Hong Kong. Telepon lagi ini, ada orang. Pak, Tuhan gerakkan satu ngajak, karena Bapak pengen tidur di Hong Kong. Saudara, kalau misalkan setiap doa itu dijawab tepat, dijawab terus, kira-kira iman kita bertumbuh tidak? Kita jadi gampangan, saudara. Ketika nanti suatu saat gak dijawab, saudara, kita akan apa? Bimbang tadi. Tuhan sudah meninggalkan saya. Karena doaku sudah gak dijawab. Jadi memang diperlukan ada kalanya angin sakal ini untuk apa? Di dalam kehidupan kita. Untuk melatih otot-otot iman kita, saudara. Ya, supaya iman kita kuat menghadapi badai.
Bukan berarti Tuhan nggak tanggung jawab. Kita lihat nanti berikutnya, saudara. Yang kedua yang bisa kita pelajari, saudara, yaitu semangat juang para murid. Dalam Matius 14 ayat 24 dikatakan, perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sudah beberapa mil. Ada suatu pertanyaan lagi. Ya, kira-kira tepatnya berapa mil mereka? Nah, Alkitab itu jelas, saudara. Kita bisa membandingkan-bandingkan. Ya, mereka sudah beberapa mil dan mereka diombang-ambing oleh angin sakal. Ketika mereka diombang-ambingan angin sakal ini, Markus menjelaskan seperti apa? Markus menjelaskan bahwa ketika ia melihat betapa susahnya, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi, ketika dihadapkan dengan angin sakal ini, murid-muridnya ini susah payah mengendalikan kapal supaya tidak terguling, ya, supaya tidak kembali arah ke asal semula, ya. Dan kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Yohanes 6 ayat 19, saudara. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudara, saya garis bawah itu ya, 2-3 mil, bukan 23 mil, 2 atau 3 mil, itu yang didayung mereka. Kita lihat berikutnya, saudara, tentang area TKP, tempat kejadian perkara, di mana perahu ini didayung, itu di mana? Itu di Danau Galilea, saudara. Ya. Saya belum pernah ke sana. Kalau mau tahu faktanya di sana, Bapak Ibu setelah ibadah bisa tanya Bunda Siska. Bunda Siska pernah ke sana. Saya belum, tetapi bukan berarti kalau saya nggak ke sana, saya tidak bisa menjelaskan tentang Danau Galilea. Karena di sumbernya di situ saya berikan itu ya. Nazaret Tour itu sumber data yang saya ambil tentang Danau Galilea, saudara. Ya. Panjangnya itu danau ini 22 km, lebarnya 12 km. Jadi luasnya panjang kali lebar itu sekitar 264 km. Dan kedalaman maksimumnya sekitar 43 meter. Danau ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini danau juga luas juga, punya kedalaman seperti itu. Ya. Danau ini terletak 210 meter di bawah permukaan air laut. Jadi kalau Koya ini belum ada apa-apanya, saudara. Katanya Koya ini kan di bawah air laut nih. Belum ada apa-apanya itu. Masih 210 lagi sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini laut, terus ini bukit gini, danau ini di sini lagi. Ya. Dan ini danau air tawar terendah di dunia. Danau nomor 2 terendah air laut maupun air tawar itu setelah laut mati, saudara. Itu TKP-nya seperti itu. Dan mereka baru mendayung 3-3 mil. Kalau 1 mil itu 1,6 kilo, saudara. Ya dikali aja 3 lah. Itu ada sekitar 5 kilometer kurang lebih mereka baru mendayung. Dengan tujuan yaitu 22 kilo, ya, baru mendayung 5 kilo. Artinya baru sekitar 22% mereka masih ada 17 kilo ke depan untuk mencapai visi yang harus dia selesaikan atas perintah Tuhan. Tuhan perintahkan menjelang malam untuk mendayung. Dan Tuhan katakan kira-kira jam 3 pagi, itu bisa ditafsirkan jam 3 pagi atau jam 6, tergantung mau mengikuti Yohanes atau Markus. Kalau Yohanes itu jam 3 pagi itu jam 6 pagi. Tapi karena ada beberapa perbedaan penghitungan, Romawi dan Yahudi, saudara. Nah, saya tidak akan membahas di situ, tapi kita pakai aja asumsi yang Markus, yaitu jam 3 pagi. Menjelang malam Tuhan Yesus perintahkan mereka untuk mendayung ke seberang. Menjelang jam 3 pagi Tuhan Yesus baru datang. Di rentang waktu menjelang malam anggap aja lah jam 8 lah sampai jam 3 pagi. Baru 5 kilo yang dia dayung, saudara. Karena kencangnya angin sakal, saudara. Ya. Betapa kita bisa merasakan susahnya perjuangan para murid ini. Tetapi kita bisa melihat semangat juang mereka. Mereka tidak menyerah. Mungkin di kapal itu ada perdebatan, mungkin di kapal itu ada perpecahan sedikit, tetapi tidak ada satupun dari orang itu yang memutuskan untuk keluar dari kapal itu.
masih ada di dalam kapal, saudara. Dan di dalam seperti itu kira-kira apa yang membuat mereka tetap fokus dan mau maju terus adalah tidak lain tidak bukan karena visi yang Tuhan kasih. Apa visi yang Tuhan kasih? Yaitu mendahuluinya ke seberang, saudara. Visi yang Tuhan kasih adalah kau pergi mendahului aku ke seberang. Jadi mereka menerjemahkan apapun halangan, apapun rintangan, bahwa kami 12 orang ini harus sampai ke seberang. Harus tetap berjuang dan tidak boleh menyerah. Semangat ini yang harus juga kita teladani, saudara. Di dalam kehidupan ini kita kalau mengimani bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Kalau ada angin sakal, ada masalah, jangan pernah menyerah seperti murid ini. Berjuang. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Matius 14 ayat 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apa yang kita bisa pelajari tentang ini? Ini berbicara tentang momentum, saudara. Momentum itu apa? Momentum adalah saat yang tepat. Jadi Tuhan Yesus datang jam 3 pagi, ini ada berbicara tentang momentum. Saat yang tepat. Kenapa? Jam 3 pagi, saudara, ini di mana lagi kencang-kencangnya angin. Ya, lagi kencang-kencangnya angin ini jam segini, saudara. Jam 3 pagi ini. Yang kedua, karena kencangnya angin dan selama beberapa jam hanya 5 kilo dia bisa dayung dengan kondisi seperti itu. Puncaknya depresi ada di sini. Saudara. Mereka puncak ada dalam depresi, tetapi kembali lagi mereka masih ada di jalur komando. Yaitu apa? Mencapai tujuan ke seberang, mendahului Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus datang untuk menolong mereka, ini berbicara tentang momentum, berbicara tentang saat yang tepat, saat kencang-kencangnya angin, ya, saat pusat atau saat lagi depresi Tuhan datang. Dan Tuhan memang tidak pernah terlambat untuk menolong kita, saudara. Kita saat ini mungkin sedang mengalami suatu masalah yang selagi berat-beratnya. Akhirnya kita puncak depresi kita. Percayalah Tuhan datang di situ, saudara. Dan menjadi pertanyaan, Tuhan datang dengan cara bagaimana? Saudara, kita bisa melihat di situ. Tuhan datang dengan cara yang tidak terduga. Berjalan di atas air. Pada waktu itu mungkinkah orang berjalan di atas air? Tidak mungkin, saudara. Seperti halnya yang kita alami sekarang. Kita sedang ada dalam puncak depresi, kita sedang ada dalam suatu kencang-kencang yang masalah. Tidak mungkin Tuhan akan datang menolong saya. Saudara, jangan batasi Tuhan datang menolong saudara. Berjalan di atas air dia bisa. Sesuatu yang tidak ada dalam pikiran manusia, Tuhan datang. Artinya apa? Kalau kita minta pertolongan Tuhan, jangan membatasi Tuhan mau menolong bagaimana caranya. Itu bagiannya Tuhan, jangan dipikir. Pikirlah, fokuslah tetap bahwa Tuhan akan menolong saya. Jangan dipikirkan bagaimana cara Tuhan menolong saya. Itu bagiannya Tuhan, saudara. Jangan dipikir. Tuhan sendiri akan memilih jalannya menolong kita. Bisa melalui orang-orang terdekat kita. Bisa melalui musuh kita. Bisa melalui gereja. Bisa melalui majelis. Dan bisa melalui apa saja. Dan itu berbicara juga dengan momentum, saudara. Jadi kalau saudara dalam keadaan seperti ini, yakinlah saudara bahwa tetap percayalah, jangan takut, Tuhan datang menolong saudara. Jangan ditanyakan bagaimana cara Tuhan menolong. Itu sudah bagiannya Tuhan itu. Karena Tuhan itu di luar daripada imajinasi dan daya pikir kita, saudara. Tuhan akan menolong dengan caranya. Yang berikutnya, yang keempat, saudara. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14:27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat tenang ini, saudara, bisa diartikan bahwa dalam keadaan yang tidak bimbang, tidak ragu. Tapi kita bisa melihat di ayat sebelumnya, ayat 26. Kalau itu kan 27. Situasi ketika Tuhan Yesus datang, itu seperti apa di TKP?
Ayat 26 dikatakan seperti ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Saudara sebagai nelayan dalam keadaan depresi, ketakutan, berjuang untuk mempertahankan kehidupan, tiba-tiba ada orang berjalan di atas air. Kira-kira saudara pikirannya apa? Masuk akal kalau di Alkitab. Oh, ini hantu. Bisa saja. Ya. Ini hantu. Dan ketika berbicara itu hantu, respon mereka apa saudara? Satu perahu itu. Di situ apa? Berteriak-teriak karena takut. Saya tidak tahu ekspresi mereka berteriak-teriak itu apakah sama-sama saling pegang. Petrus aku tahu itu hantu-hantu. Yang lainnya mungkin peluk-pelukan atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi respon di dalam kapal itu gaduh saudara. Respon di dalam kapal ini gaduh. Kenapa gaduh? Karena mereka sedang khawatir, mereka sedang takut, mereka sedang tidak ada rasa tentram, rasa aman. Sehingga Tuhan datang pun tidak tahu. Dikira hantu. Ya. Untuk itulah, saudara, Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, itu adalah suatu keadaan yang aman. Tenang itu adalah suatu keadaan yang tentram, saudara. Tenang adalah suatu keadaan yang tidak gelisah. Tenang adalah suatu keadaan yang tidak rusuh. Dan tenang adalah suatu keadaan yang tidak kacau. Artinya tenang yaitu kita berdiri dalam keadaan aman, tentram, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau. Dengan keadaan seperti ini, maka kita akan bisa melihat Kristus datang. Dengan keadaan seperti ini, maka kita bisa berdoa. Makanya Tuhan bilang, tenangkan dirimu, supaya kamu bisa berdoa, saudara. Kalau kita tidak tenang, saudara, kadang-kadang meskipun kita kuasai, kita itu tidak bisa menguasai. Contohnya, ya saya dulu pernah ketika naik motor, jatuh, saya gaya-gaya saudara ya, standing-standing itulah pakai motor king, dulu masih motor-motor king saja. Tiba-tiba jatuh, malulah kita ada orang itu, kita gaya-gaya sendiri, standing begini, jatuh, orang nggak nolong saudara, malah nyukurin. Ya, seperti lihat-lihat sekarang kalau ada yang jatuh-jatuh karena gaya sendiri kadang-kadang nggak ada itu. Itu malunya minta ampun, karena malu, grogi, takut, tidak tenang saudara. Motor kunci mati, saya naikin, itu saya terus begini, nggak akan hidup. Pikiran saya ini sudah nggak jelas. Pokoknya yang penting saya harus pergi dari sini karena saya malu. Jadi stangnya, koncaknya mati, dihidupin berkali-kali saudara. Nggak ini. Akhirnya baru nyadar ketika berhenti sebentar, ini kenapa kira-kira ya? Oh ternyata ini sudah hilang di tempat lain, duduk sambil pegang-pegang yang luka. Karena di TKP kan malu di TKP. Ya, orang gugup tidak akan bisa menguasai. Orang dalam keadaan kacau, rusuh, gelisah, tidak tentram, tidak aman, tidak akan bisa menguasai apapun, saudara. Makanya Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Yang kelima, Yesus meredakan angin sakal, saudara. Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 21 dari Yohanes pasal 6. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang membuat mereka pada akhirnya sampai ke tujuan itu apa, saudara? Ketika mereka mengizinkan Kristus naik ke perahu itu, saudara. Memang pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus belum naik ke perahu. Murid-murid melihat Tuhan Yesus datang dari kejauhan. Itu hantu, itu hantu. Ketika Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus masih belum naik perahu, saudara. Lalu Petrus dikatakan tadi di Matius tadi, kalau itu memang engkau Tuhan, izinkanlah aku datang kepadamu. Petrus keluar dari perahu, dia berjalan, memang sempat beberapa langkah. Tetapi ketika dia merasakan angin, akhirnya ragu imannya, dia mau tenggelam. Artinya badai belum selesai ketika Tuhan Yesus datang. Badainya selesai ketika mereka mengizinkan Kristus naik ke perahu. Dan ketika Tuhan Yesus sudah ada di perahu, maka Tuhan Yesus bilang, tenanglah. Maka badai pun tenang, dan Yohanes katakan di situ, seketika juga perahu itu sampai
Seketika mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Coba, seketika itu juga. Artinya apa? Seketika itu badai redup, badai hilang, dan seketika itu juga perahu sampai ke tujuan. Mereka tidak terasa mendayungnya karena ada Kristus di dalamnya, saudara. Jadi beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk kita bisa renungkan hari ini tentang kehidupan kita, saudara. Apakah saat ini Anda sedang dalam perahu yang diserang dengan angin sakal? Artinya apakah saat ini kehidupan saudara, bahtera rumah tangga saudara, kehidupan perekonomian saudara, kehidupan kesehatan saudara, masa depan pendidikan, masa depan anak-anak saudara, apakah saat ini sedang terserang oleh angin sakal? Angin yang berlawanan dengan arah tujuan kita, saudara. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti ini? Yang ketiga yang perlu kita renungkan, apakah Anda percaya bahwa Yesus datang menolong? Lalu dengan cara apa? Biarkan Tuhan datang dengan caranya, saudara. Jangan mendikte Tuhan. Tuhan, tolong saya dengan cara ini, saudara. Biarkan Tuhan datang dengan caranya. Dan cara Tuhan itu selalu yang terbaik, saudara. Meskipun tidak masuk akal. Ketika Tuhan datang dengan berjalan di atas air, itu gak masuk akal bagi mereka. Ya. Tetapi itu cara Tuhan untuk menolong mereka, saudara. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, saudara. Setiap kita di sini adalah pejuang, saudara. Ya. Ada pertempuran yang harus kita menangkan setiap hari. Salah satunya 4 poin di awal tadi itu. Dan di dalam menghadapi pertempuran-pertempuran yang ada, Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita. Tuhan berjanji untuk meneguhkan. Tuhan berjanji untuk menolong. Tuhan berjanji memegang kita dengan tangannya yang kuat, saudara. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan biarkan dia menolong dengan caranya, saudara. Dengan demikian ketika kita mengimani dan percaya dengan apa yang sudah kita dengar ini, saudara, maka lihatlah, saudara, beberapa hari ke depan dalam bulan ini atau bulan-bulan berikutnya, saudara akan merasakan kemenangan bersama dengan Tuhan sesuai dengan janji yang Tuhan sudah beri, saudara. Mungkin saat ini saudara harus berjuang dulu, harus berdarah-darah dulu. Ya. Itu tujuannya adalah untuk melatih otot saudara. Mungkin selama ini kita diberkati dengan luar biasa. Akhirnya doa-doa kita sudah mulai berkurang, jam-jam ibadah kita berkurang. Artinya apa? Otot ini sudah lemes lagi. Lalu Tuhan izinkan masalah datang. Ayo otot ini kita bangun lagi. Ayo otot ini ya kita mulai lagi nge-gym seperti Pak Ruben. Sekarang mulai nge-gym nih. Nanti 1-2 bulan kita lihat nanti bagaimana ototnya Pak Ruben. Ya. Kalau yang ingin gabung-gabung nge-gym Pak Ruben silakan ya, sama Pak Ruben di mana posisinya nge-gymnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari sama-sama kita renungkan firman ini. Mari sama-sama kita melihat dalam diri kita, saudara, bahwa hari ini kalaupun Tuhan izinkan kita dalam keadaan posisi seperti murid-murid yang ada di dalam perahu ini. Tuhan perintahkan untuk maju, tetapi Tuhan izinkan angin untuk tanda kutip menghalangi. Itu tidak lain tidak bukan karena Tuhan sedang menguji otot-otot iman kita. Dan Tuhan ingin datang untuk menolong saudara tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Bahwa firman sudah tersampaikan. Bahwa firman pada pagi hari ini sudah didengar oleh jemaatmu, tubuhmu di tempat ini. Jangan takut, aku akan memberi kemenangan. Janjimu di dalam Yesaya kami imani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sampai dengan detik ini. Terima kasih. Merenungkan firman ini, saudara. Mari kita nyanyikan pujianku akan menang. Kita tidak sendirian, saudara, bahwa di belakang kita begitu banyak pasukan surga yang dengan sukarela menopang
mendukung kita untuk memenangkan pertandingan ini. Tuhan telah membayar dosa kita. Tuhan telah mengalahkan maut, dan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Haleluya.